Oke, selamat malam. Tidak terasa ketemu lagi dengan Mas Bro Tegal yang tentunya mukanya makin cerah ya. Kalian lihat muka Mas Bro makin ganteng ya. Sombong ya, bercanda kawan ya. Ya siapa yang kalau nggak kita yang memuji sendiri, wong udah nggak ada istri kan biasa kan dipuji istri cakep amat pak, ayo masuk kamar gitu kan, gemblong gitu. Oke, tidak terasa malam Jum'ah ya. Jum'ah pada Icikiwir yang sudah Rasul ya. Kalau Mas Bro nggak sudah Rasul ya, kita cukup dengkur saja. Nggak terasa udah hari Jum'ah dan Mas Bro tidak selalu tetap semangat untuk kalian karena banyak masukan-masukan, bocoran-bocoran yang PP ini dilacak ke depan ternyata akan menjadi besar. Ada juga halo Pak Wijaya dari Medan yang spesial alis langka. Satu orang ini memberikan info juga dilacak dari anak-anak sampai kakak-kakek tahu kripto Mas Bro. Saya kaget 15 lacakan saya PP akan meledak menjadi besar. Tolong yang di grup Mas Bro dikasih info, jangan lepas koinnya, ke depan akan cerah ya, akan bermasa panjang, bukan yang datang dan pergi. Infokan yang di grup. Oke Pak Wijaya sudah saya infokan di grup ya, sudah saya share tadi ya. Ini koin brilian dan brilian, kalian bisa di saat naik turun nggak usah peduli, nanti waktunya PAM akan mengguncang dunia perkriptoan karena satu-satunya meme coin yang akan di ETF-kan dengan desentralisnya, dengan dukungan orang-orang besarnya, displasinya ini mirip-mirip PTC dulu PP, tapi tetap Dior riset sendiri karena dalam dunia investasi kripto sangat berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun meme mendadak. Mas Bro hanya memberikan info sebatas yang saya tahu, selebihnya kalian tanggung masing-masing. Sekarang yang lagi diangkat dulu, koin yang lagi bergerak itu ada koin-koin DEX ya, seperti Hyperliquid, di situ koin SHAIX itu juga DEX ya. Mungkin nanti akan menyusul yang di jaringan Solana, berarti Fan sama Jupiternya, DEX-nya. Yang di ETH akan Uniswap, Sui, PP, Polygon, ARB. Sabar, nanti akan ada bagiannya. Yang penting koin-koin yang bagus, bukan berarti yang rally duluan akan jadi pemenang, tidak ya. Kenapa kemarin pemenang Shiba dan Doge tahun 2021 bukan koin-koin blockchain ya toh, Cardano naik berapa kali lipat, Polygon berapa kali lipat, yang terbesar meme coin karena dari retail, dari paus FOMO, euforia nanti ya. Oke, ini well memborong Hyperliquid crypto. Hyperliquid siap tembus $60 katanya dan cetak rekor tertinggi baru. Nggak apa-apa, saya akan membahas prediksi meme coin yang siap rebound. Di sini diprediksi harga meme coin yang mana siap rebound adalah PP, Doge, dan Shiba. PP dekati breakout. Mudah-mudahan kawan ya. Meme coin Doge, Shiba, dan PP menunjukkan pemulihannya pada hari Kamis hari ini. Setelah sempat mengalami koreksi baru-baru ini, Doge berhasil menembus support dari zona kunci. Shiba mempertahankan batas konsolidasi bawah, sementara PP mendekati zona resisten kunci di mana potensi breakout dapat mengindikasikan kenaikan lebih lanjut dengan besar tentunya. Dan kita juga melihat BTCD masih di atas. Tunggu sampai BTCD turun ke bawah. Yang menang adalah yang sabar. Long invest holder jangka panjang adalah pemenang. Ya, saya yakin dengan berbagai macam dari segi A, jalur langit, jalur ini, ya, jalur ini semua sudah saya rangkum, dan PP kemungkinan akan di RP1 sampai RP2. Asal kalian sabar. Prediksi saya pribadi, kalian tetap Dior riset sendiri. Walaupun saya pribadi tentunya di belakang saya banyak pendukung-pendukung yang tidak kelihatan yang mengasih kata info itu. Dogecoin rebound dari zona support kunci ya. Saya akan bahas PP salah ya. Ada Shiba juga, tapi kalau melihat fundament PP kan koin yang lain kan sentral. Kalau PP kan sudah memang udah keluar semua
bukan berarti Shiba Doge nggak naik, tapi untuk naik yang berkali-kali lipat dengan market cap yang masih terkecil di antara Doge dan Shiba kan ada di PP toh ya. Kemudian Shiba ini bukan berarti nggak naik, batas bawah konsolidasi Shiba ini bertahan kuat ya. Harga Shiba ini menguji ulang batas bawah dari rentang konsolidasi, tapi kan sangkutannya lebih banyak di sini karena ATH-nya lebih tinggi daripada PP. Kalau PP kan cuma berapa kali lipat lagi udah masuk ATH 0,4 ya. Sekitar 5 kali lipat saja sudah masuk ATH saya rasa untuk PP. PP dapat memperpanjang rally jika ditutup di atas EMA 50 hari. Harga PP menemukan support pada tingkat support harian di level 0,0035 pada hari Minggu dan pulih sedikit hingga dari Rabu. Pada saat penulisan pada hari Kamis ini, PP melanjutkan pemulihannya dengan diperdagangkan di atas 0,0037. Jika PP mampu ditutup di atas EMA 50 hari di level 0,0038, aset ini dapat memperpanjang kenaikan menuju EMA 200 hari di level 0,0040 ya. Sama seperti Doge, RSI milik PP menunjukkan melemahnya kekuatan bearish. Bearish sudah melemah, sementara MACD masih mengisyaratkan prospek yang sangat bagus. Di sisi lain, jika PP mengalami koreksi penurunan harga dapat meluas kembali menuju support level yang kemarin di 0,0035, yang mana TA itu sebetulnya kan hanya 30% saja kebenarannya, kalah dengan fundament ya. Ya mudah-mudahan ini hasil FOMC meeting, saya belum lihat beritanya kemarin di si Powell, dan kemudian untuk si Kevin itu nanti akan FOMC pertamanya di 16-17 pertengahan bulan depan, dan Powell sudah minggat, ini Powell terakhir ya. Saya yakin ke depan akan lebih baik lah, yang mana juga semua bertahap kan. Si Trump juga punya lawan-lawan politik, tidak semudah membalikkan telapak tangan saja kan. Yang penting yang sekuritas yang dulu dari zaman Obama, Biden selalu ngebut kripto, benci kripto, anti kripto, bahkan sedikit-sedikit dibilang sekuritas, bahkan dulu Cardano, Algorand, semua sekuritas pokoknya itu sekarang sangat ramah sekali. Dan peninjauan PP lagi ditinjau sampai akhir tahun, kita nggak usah buru-buru dadakan lah. Cuan naik pam 100%, kemudian habis dibanting, hilang dan pergi percuma. Kita sekali kita memang lagi memble, tapi sekali nanti cuan kalau bisa itu jutaan persen gitu ya. Jadi sekali cuan itu dimakan seumur hidup gak habis. Itu yang kayak tahun 2021 0,0 di belakang 0,6 biji itu kan kenaikan setara 7,3 juta persen di Shiba. Itu uang 80.000 aja jadi 800 juta ya, kenyang toh ya. Ada yang dapat 120 miliar, wah pokoknya mantep. Makanya kesabaran tuh yang paling penting. Dan sekarang saja saudara saya telepon tadi, sepupu saya itu bayarin gaji karyawan aja sebulan 300 juta, tapi dapat dari provider VP, dia kan provider VP, nggak saya sebutkan namanya, di daerah memperluas di daerah saya sana itu baru satu kabupaten, nanti kalau akan menjalar ke kabupaten lain ya seperti My Republic, Indiho, macam-macam kayak itu, buka kayak gitu. Itu hasil dari BNB kawan. Awalnya beli tanah di mana-mana, hasil dari BNB. Dulu dia masuk di harga 150-an ribu di tahun 2017, masuk banyak, dijual tahun 2021 sekitar puluhan juta kan ya, rezeki nomplok. Ya sabar, itu 4 tahun itu sabar, karena dia tahu prospek kedepannya. Dan ini PP juga prospek kedepannya kan akan bagus masa ya. Bisa itu, ini yang lagi rame yang punya modal tapi memang tekad modal siang malam, harus bisa manajemen, bayar orang juga nggak murah, ratusan juta. Yang ahli mesin kelihatannya bayarannya di atas 10 juta itu per bulan. Itu yang masih di pelosok-pelosok sekarang kan pakai WP semua kan, itu ikut bikin provider WP itu. Pokoknya yang penting belum masuk IndiHome, belum masuk merek-merek yang lain, ada My Republic segala macam, itu kita langsung serang duluan. Jadi ketika ini pun di daerah saya, ketika ada yang lain masuk itu
sudah ketinggalan, sudah diserang diserang orang lokal sepupu saya yang tentunya lebih murah gitu kan. Kalau yang lain sekian-sekian, dia kayaknya 100.000 per bulan gitu. Jadi memang ya, tapi semua modal memang besar. Bukan kalau kita masih main scalpingan recehan gitu ya nggak bisa juga, memang dia sabar juga, modalnya besar. Awal-awalnya tuh bikin antena sendiri di rumah untuk tetangga-tetangga saja. Habis itu ya memang dimulai dari nol. Sekarang towernya udah besarnya kayak apa itu? Ya tower udah punya tower besar. Dan dia main kriptonya bukan kayak kita main scalping trading di exchange, tidak. Dia sudah di alam gaib, bukan gitu. Tuh, maksudnya gini, dari exchange A ke exchange B ada selisih berapa perak, dia hantam uang miliaran. Itu cari keuntungan itu udah tingkat dewa, bukan kayak tingkat kita receh. Dia tuh cari selisih harga dari exchange A ke exchange B. Itu pun nggak main-main. Hackernya di udara itu lebih gila lagi. Kirim barang belum sampai ke exchange bisa udah disikat di atas. Ya cerita dia sih gitu ya. Pokoknya itu aja untuk malam hari ini. Yang penting saya yakin PP nanti akan menjadi besar ke depan. Asal kita sabar dan yakin saja. Sabar dan yakin, tetap semangat ya. Dan koin PP kan bukan koin yang gapnya punya banyak barang, dan satu-satunya pendatang baru tahun 2023 setelah yang lain dia ada kan, tinggal tersisa PP, modem MOOC juga pada remuk kan, tinggal ya bom ya kembang kempis yang bagus itu sekarang ada di PP ya. Setelah muncul si badan doge kan barang lama, yang barang baru ini yang dari jutaan meme coin itu hanya tersisa PP dengan kapitalisasinya yang masih cukup rendah, baru 27,3 triliun. Ini naik lagi 27,3 triliun dengan rankingnya di 46, harga 0,066. Tempo hari kayak gini sama 0,06, 0,04, 0,07, tahu-tahu sampai 0,4. Saya rasa nanti kalau parity aset, kemudian kebijakan-kebijakan Powell bagus, nggak ada perang-perang lagi, banyak yang memrediksi bahwa memang tahun 2026 itu bull besar tahun 2026, super cycle, siklus yang 1 dekade sekali ataupun 10 tahun sekali, tapi memang bulannya yang belum diketahui ya. Itu aja mungkin, tetap semangat dan Dior ya. Semua ucapan Mas Bro jangan kalian telan mentah-mentah, di riset lagi. Dior tujuan riset saya hanya memberikan sebatas info yang saya tahu ya. Ini kalau malam Jumat pusing nih, yang lain sudah Rasul. Nanti di grup aja kalau malam Jumat tuh tutup sore, jam 9 tuh udah pada sepi. Tapi nanti nongol jam 11, jam 12 mungkin mandi lah, habis kenyang mandi kali ya, langsung ngecek grup kali ya. Oke kawan-kawan ya, tetap semangat. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, yang belum silakan subscribe gratis ini biar Mas Bro semangat untuk bikin video. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP. Ciao.